Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sofyan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi, di sini ada dua jenis yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kemudian definisi yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membuat keputusan terkait yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat adalah menyusun manajemen kelas yang aktif, dan yang terakhir adalah melaksanakan penilaian berkelanjutan. Itulah keputusan yang harus diambil oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek. Tiga aspek ini harus dipahami guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar murid ataupun readiness. Kemudian, aspek yang kedua adalah minat murid. Dan aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu kesiapan belajar ataupun readiness. Kesiapan belajar atau readiness ini bisa didefinisikan sebagai kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Ada dua poin penting di sini. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Dan yang kedua, informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Itulah readiness atau kesiapan belajar. Selanjutnya adalah minat murid. Minat sendiri diartikan sebagai keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat juga bisa diartikan sebagai salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi minat itu punya peran penting dalam pembelajaran murid-murid kita. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid adalah yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga bisa dengan menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Atau juga bisa dengan mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan juga bisa menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Atau lebih kerennya disebut dengan problem-based learning. Pada aspek profil belajar murid, di sini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Beberapa faktor yang menentukan profil belajar murid adalah lingkungan belajar, kemudian budaya, kemudian gaya belajar, ada gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik, dan juga faktor yang keempat adalah faktor kecerdasan majemuk. Adapun cara mengidentifikasi kebutuhan murid diantaranya ini ada 5 contoh.
Yang pertama dengan mengamati perilaku murid. Kemudian juga bisa dengan membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Kemudian juga bisa dengan berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kemudian juga bisa mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Atau juga bisa dengan menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Itulah beberapa cara mengidentifikasi kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran yang bisa dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Strategi yang pertama adalah diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten ini, strategi diferensiasi mengacu strategi pembelajaran yang pertama adalah diferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar siswa maupun kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian, proses ini berbicara tentang bagaimana seseorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Strategi yang terakhir adalah diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, guru membebaskan murid memilih bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa. Hasil belajar, kemudian penerapan dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari. Setelah kita mempelajari modul 2.1, di sini kita akan menyampaikan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hubungannya dengan modul 2.1. Kita mulai dari keterkaitan modul 1.1 dan juga modul 2.1. Modul 1.1 adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara yang masuk akal untuk menumbuh kembangkan kekuatan kodrat zaman dan kodrat alam anak dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid menurut kesiapan belajar, minat belajar, dan atau profil belajar murid dengan mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan keyakinan bahwa murid adalah individu yang unik dan memiliki tantangan dan potensinya masing-masing, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan mereka. Itulah keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Selanjutnya, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi modul ini tetap ada hubungannya, yaitu dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhkan seorang guru yang reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya. Selanjutnya, guru harus inovatif dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan rekan guru, murid, dan orang tua untuk bersama-sama mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Keterkaitan berikutnya adalah keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1. Visi guru penggerak menjadi sebuah asuhan penting dalam langkah dan berperan dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. Dalam menyusun visi, guru pastinya memiliki beberapa
pertimbangan, dan latar belakang yang bertujuan untuk menjadikan murid yang merdeka. Tentunya, para guru memiliki visi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban dari bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan terakhir adalah keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1. Jadi keterkaitannya adalah untuk mewujudkan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan efektif jika budaya positif di kelas sudah berjalan dengan baik, sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi dapat mencapai hasil yang optimal. Demikian Bapak Ibu, koneksi antar materi modul 2.1 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.